pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di kelas 9 ini. Selamat ya, kalian sudah naik di kelas 9. Tentunya kalian sangat senang karena bisa naik di kelas 9. Anak-anak, ini adalah pertemuan kita yang pertama dalam pembelajaran IPS di kelas 9. Namun pertemuan kita tidak bisa secara tatap muka langsung karena memang kondisi kota Surabaya yang saat ini dalam zona merah membuat kita harus bertemu secara online. Bapak akan mendampingi kalian belajar secara online melalui video pembelajaran ini. Mudah-mudahan walaupun belum ada buku, dengan adanya video pembelajaran ini kalian akan dimudahkan dalam belajar memahami materi-materi IPS kelas 9 di semester 1. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita yang pertama ini, nanti kita akan belajar tentang interaksi antar negara-negara Asia dan negara lainnya. Jadi pada bab 1 kita akan membahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Adapun kompetensi atau tujuan KD yang akan kita capai adalah menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Itu KD yang akan kita capai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, maka kalian yang pertama bisa menyebutkan pengertian benua, apa itu benua, kemudian menyebutkan benua-benua yang ada di dunia ini berdasarkan luasnya. Ada berapa benua yang ada di dunia. Yang kedua, menunjukkan letak astronomis dan geografis negara dari benua Asia. Kenapa Asia? Asia saja karena pada pertemuan ini kita akan membahas tentang benua Asia. Kemudian menyebutkan pembagian regional benua Asia. Benua Asia itu terbagi berapa kawasan. Yang keempat, menjelaskan keadaan alam benua Asia dan kegiatan ekonomi penduduknya. Yang kelima, menjelaskan karakteristik benua Asia. Jadi fokus pada hari ini adalah tentang bagaimana benua Asia. Baik, kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Nah, pada bagian A dari bab ini adalah kita akan belajar dari letak dan luas benua Asia serta benua lainnya. Baik. Sebagai pengantar dari bab 1, Bapak akan membuat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Indonesia terletak di benua mana? Nah, saya yakin semua anak di kelas 9 tahu Indonesia itu terletak di benua Asia. Rusia pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, kira-kira Rusia itu terletak di benua mana? Rusia adalah negara yang terletak di dua benua sebenarnya. Separuh di Asia, separuh di Eropa. Tetapi Rusia menyatakan diri bagian dari benua Eropa. Kemudian kalian tentu pernah mendengar negara Mesir, Nigeria, Tunisia. Nah, tiga negara ini terletak di benua mana? Pasti sudah ada yang tahu kan? Di benua Afrika, benua yang mayoritas penduduknya berkulit hitam. Kemudian ada negara Argentina, Meksiko, Brasil. Argentina, Brasil merupakan negara yang terkenal dengan sepak bolanya. Tentu kalian pernah dengar sejumlah tokoh pemain bola. Yang sangat terkenal itu salah satunya Maradona dari Brasil. Nah, ketiga negara ini berada di benua Amerika, khususnya Amerika bagian selatan. Nah, kalau seperti itu di dunia itu ada berapa benua ya? Ada yang mengatakan di dunia itu ada 5 benua. Ada yang mengatakan ada 6 benua. Nah, mari kita simak, kita lanjutkan. Nah, kita akan melihat dari peta ini. Oke. Dunia memiliki 6 benua. Benua pertama adalah benua Asia. Ini adalah benua terluas di dunia. Yang kedua adalah Amerika.
Di sini memang tertulis Amerika Utara dan Amerika Selatan, tapi ini adalah satu benua yang paling panjang, membentang dari mendekati kutub utara sampai mendekati kutub selatan. Kemudian benua ketiga adalah Afrika. Ini benua yang ketiga, benua yang sering disebut dengan istilah benua hitam karena penduduknya berkulit hitam mayoritas. Ada benua keempat, Eropa. Nah, benua yang kelima, terkecil di dunia, Australia. Sedangkan benua yang terakhir, yang keenam adalah Antartika. Atau yang juga dikenal dengan sebutan Kutub Selatan. 6 benua ini ada satu yang tidak bisa dihuni oleh manusia, yaitu benua Antartika. Benua Antartika tidak bisa dihuni karena suhunya yang sangat ekstrim. Sangat dingin, lebih dingin dari kutub utara. Yang bisa tinggal atau hidup di kawasan ini hanya burung pinguin. Ataupun kalaupun ada tumbuhan yang hidup hanya lumut. Yang lain tidak bisa. Padahal manusia hidup butuh tumbuhan. Nah, kalau benua itu, kalau kutub selatan berupa benua yang dikenal dengan nama Antartika, maka kutub utara itu berupa samudra, dikenal dengan nama Samudra Arktik. Nah, sekalian Bapak akan membahas dari peta ini. Di dunia selain ada 6 benua, juga ada 4 samudra. Samudra pertama adalah Samudra Pasifik. Nah, samudra terluas. Kalau dalam dunia atau globo ini menyatu, bukan terpisah. Kemudian samudra yang kedua adalah Samudra Atlantik, memisahkan benua Afrika, Eropa dengan benua Amerika. Samudra ketiga adalah Samudra India, dan samudra keempat adalah Samudra Arktik atau Kutub Utara. Kita akan lanjut lagi. Nah, kita sudah tahu berapa jumlah benua. Maka apa itu benua? Benua adalah massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Tadi kalian sudah melihat peta, di dunia ada 6 benua. Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Antartika, Australia. Benua terkecil di dunia. Nah, kita akan masuk pada bahasan benua Asia. Benua Asia memiliki beberapa karakteristik keistimewaan sebagai awalan. Benua Asia dan berupa terluas di dunia. Benua Asia dan Eropa hanya dipisahkan oleh sebuah daratan, sebuah pegunungan tepatnya, yaitu pegunungan Ural. Di benua Asia juga merupakan tempat lahirnya peradaban manusia pertama, dikenal dengan nama peradaban Mesopotamia. Peradaban ini sekarang letaknya berada di negara Irak dan Kuwait. Benua Asia juga merupakan tempat lahirnya negara agama-agama besar. Ada agama Kristen, Islam, Yahudi, Hindu, Buddha. Ini salah satu keistimewaan dari Asia. Kita akan masuk dengan melihat apa sih keistimewaan Asia lainnya. Nah, ini adalah Asia dilihat dari luas, kalau dilihat dari peta dunia, wilayah terluas di dunia, benua terluas di dunia. Nah, ini akan lebih jelas. Tadi Baby mengatakan antara Asia dan Eropa, ini Eropa, hanya dipisahkan oleh daratan. Nah, kenapa sih kedua benua ini tidak disatukan? Kedua benua ini sering mendapat sebutan benua Eurasia. Kira-kira apa alasannya ya? Kok benua ini tidak bisa menjadi satu wilayah, satu kawasan? Misalnya disebut benua Asia saja atau benua Eropa saja. Nah, kenapa? Atau langsung disebut benua Eurasia. Nah, kenapa kok harus dipisah? Nanti coba kamu cari pada sumber yang lain. Nah, kalau nanti Bobi beri soal-soal, semoga kamu bisa mencari jawabannya. Cari di sumber Google atau yang lainnya. Bapak akan masuk pada hal yang menarik dari Asia lainnya. Di wilayah Asia terdapat pegunungan dengan puncak tertinggi. Ini adalah rangkaian dari pegunungan Himalaya. Di Himalaya ini, di pegunungan Himalaya ini yang ada salju abadinya ini, terdapat puncak tertinggi, namanya Mount Everest. Gunung Everest dengan ketinggian 8.840
48 meter. Kalau ada puncak tertinggi, di wilayah Asia juga ada bagian terendah, titik terendah, yaitu Laut Mati dengan ketinggian 394 meter di bawah permukaan air laut. Laut Mati ini adalah laut yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Saking tingginya, orang yang berenang di Laut Mati dijamin tidak akan tenggelam. Jadi, kalau kalian yang tidak bisa berenang, ingin bisa berenang dan tidak tenggelam atau kelelap, maka belajarlah berenang di Laut Mati, dijamin tidak akan tenggelam. Tentu saja harus datang ke wilayah negara ini. Salah satu Laut Mati ini salah satu bagiannya ada di wilayah negara Yordania. Nah, di Asia juga memiliki danau terluas. Danau terluas itu dinamakan Danau Kaspia. Saking terluasnya, Danau Kaspia itu bahkan mendapat sebutan Danau Laut Kaspia. Ada di 5 negara. Ini dimiliki oleh 5 negara. Iran, Rusia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan. Setelah kita melihat tentang alam, kita akan lihat keindahan lainnya. Di Asia ada masjid terkenal, tepatnya di India, namanya Masjid Taj Mahal. Masjid yang sangat megah ini dilapisi oleh emas. Nah, ini adalah salah satu 7 keajaiban dunia. Selain itu, di Asia juga ada tembok raksasa di Cina. Tembok raksasa ini dibangun dalam waktu yang cukup lama, berabad-abad. Dibangun oleh Cina untuk menangkal serangan dari bangsa Mongolia, bangsa dari luar yang ingin merebut Cina. Jadi untuk mengatasi serangan itu maka dibangunlah tembok Cina dalam waktu yang sangat lama. Dan ini menjadi salah satu 7 keajaiban dunia juga. Ada lagi yaitu Ka'bah. Ka'bah ini adalah bangunan yang ada di Arab yang merupakan tempat di mana para umat muslim menunaikan ibadat haji. Mereka akan datang ke Arab Saudi untuk bisa memegang Ka'bah. Gambar yang boleh ditampilkan ini adalah ketika belum masa pandemi corona. Jadi banyak sekali jemaah berlomba-lomba ingin bisa memegang Ka'bah. Nah, Presiden kita Jokowi pernah diizinkan masuk ke dalam Ka'bah oleh Raja Salman beserta keluarganya melihat kedalaman isi Ka'bah. Kalau kamu bertanya, Bu, isinya apa sih Ka'bah itu? Babi tidak bisa jawab karena Babi belum pernah ke sana, belum pernah masuk juga. Nah, jadi apa isinya hanya pemerintah Arab Saudi lah yang tahu. Baik, kita akan lanjutkan ke yang lain. Nah, di salah satu negara Asia, khususnya Asia Tenggara, ada sebuah bangunan yang dinamakan Angkor Wat. Itu di negara Kamboja. Angkor Wat ini hampir mirip dengan candi Hindu, candi Buddha. Nah, hampir mirip dengan candi Buddha khususnya. Nah, Angkor Wat ini juga merupakan salah satu keistimewaan yang ada di wilayah Asia. Biasanya kalau orang pergi ke Kamboja, pasti salah satunya akan mengunjungi Angkor Wat. Itu beberapa hal istimewa dari Asia, wilayah Asia. Kita akan masuk hal lain. Nah, kita akan masuk pada kita akan melihat letak astronomi benua Asia. Benua Asia ini secara astronomi berada pada 11 derajat lintang selatan dan 80 derajat lintang utara. Juga berada pada 26 derajat bujur timur sampai 170 bujur timur. Luas benua Asia sendiri adalah
44 juta kilometer persegi. Batas-batas benua Asia, bagian utara berbatasan dengan benua Eropa, dan Samudra Arktik atau Kutub Utara. Bagian selat timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Selat Bering dan Samudra Pasifik inilah yang memisahkan Asia dengan benua Amerika. Bagian selatan ada Samudra Hindia dan Australia. Bagian barat ada Laut Merah. Laut Merah ini memisahkan Asia dengan benua Afrika. Ada benua Afrika dan juga ada Samudra Hindia. Nah, kita akan masuk pada pembagian wilayah. Asia terbagi atas beberapa kawasan. Yang pertama adalah Asia Utara. Asia Utara ini miliknya Rusia dengan sebutan Siberia. Kemudian ada Asia Tengah. Di Asia Tengah ini terdapat beberapa negara seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan. Di Asia Timur, yang ketiga ada negara Jepang, Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Makau, Hong Kong, Mongolia. Jadi kalau kamu suka drakor, drama Korea, Korea itu ternyata khususnya Korea Selatan ada di Asia Timur. Drakor. Kalau kamu suka produk-produk Cina, Cina itu termasuk Asia Timur. Kemudian saya lanjutkan ada Asia Selatan. Asia Selatan ini ada negara India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maladewa. Yang kelima adalah Asia Barat. Asia Barat itu juga sering disebut dengan Asia Tengah. Asia Timur. Asia Barat itu Asia Barat itu juga sering disebut dengan sebutan Timur Tengah. Asia Barat itu sebutan lainnya adalah Timur Tengah. Asia Barat meliputi negara Arab Saudi, Bahrain, Irak, Kuwait, Yaman, Oman, Yordania, Lebanon, Qatar, Suriah, Palestina, Israel, Turki, Siprus, Uni Emirat Arab. Sedangkan bagian terakhir dari Asia adalah Asia Tenggara. Di kelas 8 kemarin kalian sudah membahas negara-negara ini. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Timor Leste. Kita akan masuk pada bentangan alam. Bentangan alam secara garis besar wilayah Asia. Di Asia terdapat 2 sirkum pegunungan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania itu berawal dari India dengan adanya pegunungan Himalaya dengan puncaknya Mount Everest. Semakin ke timur dan tenggara pegunungan Himalaya ini melandai. Dari arah barat, reliefnya semakin melandai, membentuk plato-plato di kawasan Iran dan Turki. Kemudian terdapat pegunungan yang terpisah di antaranya Jazirah Arab, yaitu sepanjang Laut Merah, Teluk Aden, pegunungan di selatan yaitu Pegunungan Deccan, pegunungan di Sri Lanka, dan pegunungan di Indonesia, juga pegunungan-pegunungan lainnya. Dataran rendah terdapat di daerah sekitar pinggiran aliran sungai besar, seperti Sungai Huangho, Sungai Indus, serta di dataran Indocina dan semenanjung Malaka. Adapun daerah depresi atau tanah yang turun adalah Danau Kaspia, Danau Aral, Laut Baikal. Sungai besar yang ada di Asia yaitu Sungai Yangtze, Mekong, Huangho, Sungai Amur, Sungai Brahmaputra, Sungai Gangga, dan Sungai Indus. Itu untuk kawasan Mediterania. Sedangkan untuk sirkum Pasifik ini merupakan rangkaian pegunungan yang berawal dari benua Amerika sebenarnya. Masuk ke wilayah Asia melalui Jepang, kemudian Filipina, dan berakhir di Indonesia. Nah, di Indonesia merupakan tempat bertemunya sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Sehingga kalau di Indonesia rawan gempa, rawan tsunami, itu karena memang kondisi alamnya yang seperti itu. Indonesia merupakan tempat bertemunya 2 sirkum pegunungan. Di Indonesia muncul banyak pegunungan-pegunungan yang cukup aktif dengan adanya sirkum ini.
Nah, kita akan masuk pada penduduk. Penduduk di Asia pada dasarnya akan terbagi dalam 5 jenis. Bukan 5 jenis ya, terbagi dalam 5 kawasan dengan ras berbeda. Yang pertama, Asia Timur dan Asia Tenggara. Ini yang penghuni termasuk ras Mongolit dan ras Melayu, khusus Asia Timur dan Tenggara. Untuk Asia Tengah dan Asia Utara, mayoritas adalah ras Kaukasoid, ras kulit putih. Jadi yang Asia Utara tadi adalah yang di wilayah Siberia Utara. Asia Tengah lainnya adalah yang Kazakhstan, Turkmenistan, dan lain-lain. Asia Selatan ini khususnya di bagian selatan adalah ras Kaukasoid dan Negroid kulit hitam. Asia Kecil dan Asia Barat di sini tadi yang disebut Timur Tengah, mayoritas adalah ras Kaukasoid dan Negroid. Di Asia Barat terdapat khususnya di Asia Barat bagian selatan terdapat mayoritas adalah ras kulit hitam atau Negroid. Kita akan masuk pada kegiatan perekonomian penduduk ASEAN. Perekonomian penduduk ASEAN mayoritas mereka bekerja di sektor agraris. Nah, sektor agraris itu di kelas 8 kita sudah bahas. Masyarakat yang bekerja di sektor agraris memfokuskan kegiatan ekonominya di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan. Nah, walaupun juga ada yang bekerja di sektor pertambangan di Asia seperti itu. Hanya beberapa negara Asia saja yang industrinya telah berkembang. Misalnya Jepang, Korea Selatan, Singapura, ataupun Cina. Nah, untuk tambang minyak bumi, ini banyak dihasilkan di negara Timur Tengah. Juga ada di negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Ini kaitannya dengan kegiatan ekonomi di benua Asia. Kita akan masuk pada bagian terakhir dari bab ini, yaitu tentang karakteristik benua Asia. Benua Asia secara karakteristik yang dimiliki. Yang pertama adalah benua terluas di dunia. Yang kedua, tempat lahirnya agama-agama besar seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, 4 dari 7 keajaiban dunia terdapat di Asia. Apa saja? Tadi sudah ditampilkan pada gambar. Tembok raksasa dari Cina, Taj Mahal dari India, Borobudur dari Indonesia, dan Ka'bah di Arab Saudi. Di Asia juga terdapat gunung tertinggi di dunia, Mount Everest atau Gunung Everest yang tingginya mencapai 8.848 meter. Di Asia juga merupakan negara penghasil minyak terbesar dunia di negara Arab Saudi. Nah, yang selanjutnya, 6 dari 10 negara di benua Asia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak. Kita semua tahu. Cina itu menempati urutan pertama, India menempati urutan kedua, Indonesia menempati urutan keempat. Yang ketiga mana? Yang ketiga Amerika. Kemudian disusul Bangladesh, Pakistan, dan Jepang. Keistimewaan lain lagi yang tadi sudah disebut adalah di benua Asia terdapat laut dengan kadar garam sangat tinggi yang dikenal dengan sebutan Laut Mati, di mana laut ini ada di dekat Yordania. Kemudian di benua Asia juga terdapat danau terluas di dunia. Namanya adalah Danau Laut Kaspia. Saking luasnya, maka disebut danau laut. Luasnya hampir 394-300 km persegi. Mempunyai laut yang terluas di dunia, namanya Laut Cina Selatan. Apa bedanya ya laut dengan samudra? Nah, Laut Cina Selatan dikatakan laut terluas. Oke, ini adalah beberapa keistimewaan yang dimiliki dimiliki benua Asia. Karakteristik dari benua Asia. Baik, anak-anak, kiranya materi kita hanya sampai di sini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan minggu depan. Kita akan membahas tentang benua Amerika.
Semoga pembahasan kita hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, minggu depan kita akan bertemu dengan tema yang baru. Moga-moga dipersiapkan diri dengan baik. Oke, sampai bertemu minggu depan.